Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mas Gusut. Hutu. Ya, jumpa lagi dengan Mas Gusut. Semoga saudara semua sehat selalu dan tercapai apa yang dicita-citakan, yang didambakan. Amin ya. Good job. Mas Gusut selalu bilang demikian, karena memang itulah ya keinginan kita ya, cita-cita ya, tentunya cita-cita yang mulia, cita yang baik ya saudara ya. Ya, kali ini apa? Bungkus. Mas Gusut, saya sudah setahun ini ya buat YouTube dan subscribernya maupun jam tayangnya belum nyampe bahkan di 3000 jam tayang. Ini sudah gagal mulai, ternyata sulit nih YouTube. Jadi gini saudaraku, bahwa Mas Gusut pernah ya ada satu tulisan yang tak baca itu ya, penjelasan di suatu tulisan seperti itu, yang itu tulisannya mengatakan bahwa memang rata-rata daripada orang berhasil untuk subscribernya ya, baik 500 maupun 1000 subscriber ya, itu nggak dijelaskan 500 atau 1000 atau 3000 jam tayang atau 4000 jam tayang. Namun di situ rata-rata itu 1,5 tahun itu rata-rata. Iya. Itu baru meraih gitu ya. 1,5 tahun itu tulisannya mengatakan bahwa itu bisa subscribernya dulu, bisa jam tayangnya dulu, seperti itu ya. Iya. Dan kebanyakan subscribernya dulu, berarti di rata-rata 1,5 tahun itu baru mencapai di subscribernya atau jam tayangnya, bukan kedua-duanya ya. Berarti rata-ratanya akan lebih tinggi bila dibikin kedua-duanya, maksudnya rata-rata subscribernya bisa mencapai dan juga jam tayangnya bisa mencapai kan gitu ya. Jadi umum kita yang selama ini memang bukan orang-orang yang terkenal ya, bukan artis, bukan ini, memang demikian. Woi. Nah, ini tergantung juga sama konten kita ya, apakah disukai, apakah konten kita juga masih ada kaitannya dengan yang dibutuhkan orang, dan juga terutama apakah ngetren pada saat ini ya, topik-topik yang diberikan seperti itu aku. Kalau Mas Gusut ini sepi nih karena yang belajar itu juga nggak banyak ya, biasanya langsung jegur ya, langsung bikin lah gitu aja lah, pokoknya bikin dan nanti jalan dengan itulah itu ya, bisa dapat dari dia belajar sendiri atau pengertiannya sendiri. Makanya banyak di sini yang tadi seperti kalau kita mereka sendiri ya, itu tadi seperti jam tayang dan subscriber itu dicapai yang komentar kedua tadi dicapai dalam 1 tahun, itu setelah itu nggak bisa berarti wes bar lah, seperti itu rampung berarti tidak ya saudaraku ya, bahwa 1 tahun adalah perhitungan terakhir, 1 tahun terakhir itu saudaraku ya, 1 tahun terakhir. Jadi ini bolak-balik itu Mas Gusut orang ini, tapi ya nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Jadi 1 tahun terakhir, jadi Anda katakanlah sudah membuat channel ini 2 tahun ya, seperti itu, yang dihitung 1 tahun terakhirnya Bungkus. itu loh, untuk persyaratan monetisasi. Ketika itu mencapai 500 subscriber atau 3000 jam tayang, Anda langsung ada tanda birunya itu, diberitahu ya, dan juga diberitahu via email juga seperti itu oleh YouTube seperti itu ya. Di YouTube saja ada tuh, daftarkan sekarang di 500 ya, seperti itu ya, mesti muncul. Baru nanti kalau 1000 ya 1000, tapi awalnya 500 pasti ada gitu, daftarkan sekarang. Nah, Anda tinggal ayo 500 daftar aja seperti itu, karena ngejar tadi waktu tadi loh. Berarti kita udah monet walaupun dengan 500 subscriber ataupun 3000 jam tayang, seperti itu saudaraku ya. Iya. Enggak ya, jadi tidak tahu aja saudaraku ya, kita namanya baru ya, kata pemula, YouTuber pemula yang benar baru bikin channel, kita harus maklumkan saudaraku. Jadi jangan terus malah justru dijlomprong ya, itu ini nggak dikasih tahu, harus kita kasih tahu sehingga pengertiannya bisa tahu pengertian daripada 1 tahun ini, seperti itu saudaraku. Jadi jangan sampai setelah 1 tahun tidak sampai dia berhenti
Padahal di penjelasan di tulisan itu tadi juga yang tak rangkum Mas Luput itu begini. Jadi awalnya rata-rata itu memang 1 sampai 4 bulan katanya itu rata-rata ya saudara ya. Bukan terus yang yang satu di antara sekian ribu, sekian ratus ribu gitu ya. Dimana cepat itu ya, karena pas kontennya pas disukai dan cepat ya. Kadang 1-2 video saja sudah memenuhi jamnya, bahkan subscribernya bisa terjadi itu saudara ya. Mantap. Namun ini yang umum itu bahwa kita 1 bulan sampai 3 bulan 4 bulan itu baru melangkah awal. Jadi ketika 1 bulan pertama itu jelas masih sedikit. Maka ketika teman-teman ketika berusia channelnya itu baru ya, sebagai youtuber baru sebulan katakanlah, ya itu kita harus terus memperbanyak video-video yang kita sajikan. Itu ya saudara. Sehingga apa, keberadaan channel kita ini ya kan, itu YouTube tahu, wah ini aktif ini, seperti itu loh saudara. Udah ngopi belum? Nah ini sudah saya jelaskan kembali ya, bolak-balik, tapi karena ini ada pertanyaan hampir sama banyak ya yang terkait bahwa pengertian setahun itu setelah setahun tidak berhasil mendapatkan jam tayang yang di syaratkan untuk monetisasi dan juga subscribernya itu langsung mandek gitu. Berarti gagal, tidak saudaraku, jangan ya, jangan, karena terus Anda tingkatkan terus upload Anda, terus tingkatkan terus bagaimana konten Anda bisa digemari ya oleh orang ya, terus juga jaga menjaga komunitas ya. Kalau Anda memang merasa bahwa konten ini belum banyak menarik ya, Anda harus memperbanyak juga komunitas Anda. Bisa komunitas dimanfaatkan atau manapun lah Anda bisa menjalin. Bahkan kalau umpamanya satu kota ada youtuber Anda tahu ya, dimainin aja jualan ya gitu, terus diajak belajar lah gitu. Terutama bila youtuber itu memang sudah sudah berpengalaman lah seperti itu ya. Masalah besar dan tidak itu relatif, sudah Mas saya katakan demikian. Jadi berpengalaman, dia tahu bagaimana nge-YouTube ya kan, seperti itu. Nah ini Mas Luput sarankan demikian ya. Jadi seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan satu konten katakanlah ya, kebutuhan konten kita digemari ya sudah, tenang saja, nggak usah komen aja, nggak masalah. Ada komen aja biarin aja, nggak masalah, karena konten ini digemari. Jadi banyak akan muncul penonton-penonton unik, penonton-penonton yang kembali ya kan, penonton-penonton baru yang kembali, yang sudah nonton punya kembali ya kan, dan muncul juga penonton baru ya. Di situ juga banyak penonton uniknya, itu banyak juga bisa. Nah ini tinggal Anda bagaimana Anda untuk membuat seperti itu ya. Nah, itu perlu perjuangan, perlu adakan riset. Anda harus yang baru ya, nggak apa-apa, tidak salahnya kita belajar ya dari YouTube Studio itu. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan channel kita, soalnya juga disediakan juga oleh YouTube ya. Dan itu ya, riset itu ya kita gunakan. Anda kaitannya dengan video Anda tinggal kasih ada kata kuncinya akan muncul dan Anda bisa pelajari seperti itu. Kebanyakan muncul bahasa Inggris, nah ya nggak apa-apa, seperti itu. Bisa muncul yang bahasa Inggris, tergantung juga pada bagaimana Anda memainkan dari keywordnya, kata kuncinya, seperti itu saudaraku ya. Itu saudaraku, sehingga jangan sampai saudaraku yang sudah berkeinginan ya, ingin membangun satu channel, nanti memang kita butuh sekali jam terbang, butuh sekali pengalaman-pengalaman, menonton video-video teman-teman kita, menonton video-video yang sudah berpengalaman, yang sudah besar, yang satu tema dengan kita maupun yang tema lain. Suatu saat Anda mungkin juga akan membuat tema-tema yang lain, silahkan. Kesempatan yang terbuka lebar, di mana kesempatan itu nanti Anda bisa raih. Namun segala sesuatu tidak bisa diraih semudah membalikkan tangan. Ya kan, gampang. Wah, itu saudaraku ya. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi Anda tetap semangat bahwa Anda lakukan ya YouTube ini dengan ceria, dengan gembira, dengan suka ya. Harapan Mas Luput apa? Anda ketika suka, senang itu juga ketika Anda berkarya di hal-hal yang lain gitu,
di pekerjaan Anda gitu loh. Apalagi yang muda-muda, masa depan masih panjang, Anda tidak menyukai pekerjaan Anda, ya sudah, ya bar gitu. Selesai seperti itu. Anda akan gonta-ganti itu nggak masalah sebenarnya. Tapi setelah Anda mengalami banyak dan ini serasa katakanlah, oh ini nggak bisa nih tak jalankan karena sudah nggak ngetren lagi umpamanya bisnis apa Anda terus jualan apa katakanlah terus ini sudah nggak ngetren lagi Anda bisa katakanlah kalau jualan apa lagi nggak masalah. Namun ketika satu pekerjaan ya terutama di pegawai ya kan petani ya kan ya sehari-hari sudah bergelut dengan apa paginya terus bosan ya sudah ya kan selesai. Ya, terus berkreatif ya, bagaimana menciptakan pupuk bagaimana pupuk yang paling baik, bagaimana aku bisa menciptakan pupuk sendiri karena seperti itu, dan bagaimana bisa menghemat biaya pengelolaan pupuk atau seperti itu, membuat sendiri karena seperti itu dan sebagainya yang kira-kira itu menjadi satu inovasi. Ya gitu ya saudaraku ya yang tadi menanyakan, semoga bisa memberi pencerahan ya walaupun sederhana ya dari Mahfud. Tentunya Mahfud banyak kesalahan, yang benar adalah yang di atas yang salah pencerahan jam. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum.